Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Perang Badar, yaitu ada 3 episode Perang Badar, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Pada Perang Badar bagian ketiga, di situ diceritakan turunnya malaikat murdifin secara bergelombang. Di situ dijelaskan ada ribuan malaikat yang membantu kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin. Bahkan di situ Jibril dan kuda perangnya yang bernama Haizum ikut berperang melawan orang-orang musyrik. Lalu kemudian raja orang-orang Quraisy, pemimpin orang Quraisy, yakni Abu Jahal, meninggal dunia pada waktu Perang Badar di tangan 2 orang pemuda yang bernama Mu'ad bin Amru al-Jamuh dan Muawid bin Afra. 2 pemuda ini berhasil membunuh Abu Jahal. Walaupun kemarin saya jelaskan ada 2 versi bagaimana Abu Jahal itu dibunuh. Nanti tinggal 1 lagi musuh yang paling getol memusuhi Rasul yang belum meninggal dan waktu itu tidak ikut Perang Badar, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini tidak ikut berperang, tapi kemudian diwakilkan kepada seseorang yang memiliki utang kepada dia. Hari ini kita akan membahas bagaimana kejadian pasca Perang Badar. Ini pertemuan terakhir karena Selasa besok kita sudah memasuki Ramadan. Selasa memasuki bulan Ramadan. Insyaallah kita libur dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pembahasan yaitu korban dari kedua belah pihak. Kita melihat berapa jumlahnya, kemudian Mekah menerima berita kekalahan dan kisah meninggalnya Abu Lahab. Abu Lahab nanti meninggal juga tetapi tidak pada Perang Badar. Kemudian larangan meratapi kematian keluarga bagi orang Quraisy. Madinah menerima kabar kemenangan. Pertempuran ini menyisakan kekalahan yang telak bagi orang-orang musyrik. Jadi jumlah kehilangan mereka, jadi mereka itu hilang-hilang dalam arti ketika mereka sudah mengalami keguguran, ya ada sekitar 140 yang meninggal, 70 orang terbunuh, 70 orang meninggal, kemudian 70 orang tertawan. Sedangkan 140 orang itu menghilang. Menghilang dalam arti ketika mereka sebelum mundur, mereka itu kocar-kacir. Jadi ada sebagian yang lari ke perbukitan terdekat, ada yang lari ke pemukiman warga terdekat, ada yang mundur ke Mekah dan lain-lain. Artinya itu kocar-kacir ya. Sehingga kemudian ada sekitar 140 yang tidak kembali ke Mekah. Kemudian 7 orang terbunuh dan 70 orang menjadi tawanan dibawa ke Madinah. Nah, mayoritas yang mengenaskan 70 orang yang meninggal itu mayoritas itu pemuka kaum. Jadi kayak Abu Jahal, kayak Utbah bin Robi'ah, itu pemuka-pemuka kaum. Jadi kepala-kepalanya itu yang mati.
Akhirnya anak buahnya melihat kepalanya mati kan ya wedi ya, mereka kocar-kacir. Jadi pemuka kaum, panglima perang dan pasukan inti militer. Sedangkan korban dari kaum muslimin hanya 4 personil, 14 personil. 6 orang dari kaum muhajirin dan 8 orang dari kaum ansor. Kenapa banyak kaum ansor korbannya? Karena memang jumlahnya banyak kaum ansor di perang Badar ini. Kemudian seusai perang Badar, Rasulullah itu berkeliling melihat korban-korban. Salah satunya adalah dari korban kaum musyrik yang dari keluarga Nabi yang masih memusuhi Nabi. Kemudian Nabi mengatakan bi'sal ashirati kuntum linabiyikum. Keluarga Nabi yang paling buruk adalah kalian. Kenapa kok mereka? Kadzabtumuni wa sadaqoniyan nas. Kalian mendustakanku sedangkan manusia itu mempercayaiku. Bayangkan dia keluarganya sendiri mendustainya padahal orang-orang mempercayainya. Wa khadzaltumuni wa nasaroniyan nas. Engkau menelantarkanku sedangkan orang lain justru berebut ingin menolongku. Wa akhrajtumuni wa awiniyan nas. Sementara kalian mengusirku dan orang lain justru melindungiku. Nah, ini adalah Nabi melihat beberapa jasad yang masih ada kekerabatan dengan Nabi. Kemudian para korban Quraisy ini dimakamkan dalam satu tempat. Nah, ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ya memang digali di satu tempat di dekat Badar situ. Ada yang mengatakan di situ ada sumur Badar, kemudian dimasukkan begitu saja di dalam situ. Artinya dalam satu tempat, satu lokasi. Kemudian para kaum muslimin tidak langsung pulang tetapi menetap di Badar selama 3 hari. Ya, mereka tidak langsung pulang karena mengembalikan stamina dulu karena capek. Jadi di sana mereka bermalam dulu selama 3 hari. Nah, ketika itu setelah 3 hari, tetapi 3 hari itu Nabi mengutus utusan untuk memberi kabar gembira. Karena apa? Orang-orang Yahudi di Madinah itu sudah menyebarkan hoax bahwasanya umat Islam itu mengalami kekalahan, sehingga orang di Madinah itu gelisah. Nah, supaya orang Madinah itu tidak gelisah, Nabi itu mengutus seorang utusan untuk memberi kabar gembira. Jadi 3 hari mereka di sana, tapi sampai menyambi 3 hari itu Nabi mengutus utusan untuk memberi kabar gembira yang valid. Karena kemarin ketika perang Badar kan ada beberapa orang yang pulang gitu ya, 2 orang. Nah itulah kemudian diasumsikan oleh orang Yahudi lah mereka ini pulang karena mengalami kekalahan. Kemudian setelah 3 hari Nabi pulang ke Madinah melewati sumur atau tempat penguburan jenazah itu tadi kaum musyrikin. Lalu beliau memanggil nama mereka satu persatu yang meninggal dunia itu. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibni fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, dipanggil satu-satu ya. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasuluh. Wahai, apakah kalian merasa menyesal karena dahulu tidak menaati Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami di sini sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami. Lalu apakah kalian juga mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian? Jadi Nabi seakan-akan berbicara kepada jenazah yang sudah meninggal itu. Kemudian Umar heran bertanya, lah ini Nabi kok ngomong dengan jenazah ini apa ya? Bisa mendengar tak mereka? Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwahalaha. Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara jasad yang sudah tidak ada rohnya? Ya, kan tidak bisa mendengar. Kemudian Rasulullah menjawab, walladzi nafsi Muhammad biyadih ma antum bi asma lima aqulu minhum. Demi zat yang diri Muhammad berada dalam genggamannya, kalian tidaklah lebih mendengar daripada mereka tentang apa yang aku katakan. Dalam riwayat lain, ma antum bi asma minhum walakin
la yujibun. Mereka bisa mendengar ucapanku, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Muttafaqun alaih. Jadi setelah 3 hari itu Rasul pulang melewati sumur atau galian yang di dalamnya ada jenazah itu, kemudian diucapkanlah seperti itu. Kemudian Makkah menerima berita kekalahan. Selain Madinah menerima berita kemenangan, Mekah itu juga menerima berita kekalahan. Jadi orang-orang yang mundur ke Mekah itu pulang itu dengan menundukkan kepala, ya sungkan begitu. Wah, dorek kalah begitu kan, kalah perang. Nah, mereka merasa malu sekali. Karena mereka merasa sayang dengan nyawanya. Sebagian kaum musyrikin melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka lari tunggang langgang tanpa tahu arah. Nah, ini yang menyebabkan mereka hilang. Ada yang menuju lembah, ada juga yang menyelamatkan diri dari perkampungan di sekitar Badar. Sebagian lagi berjalan pulang ke Mekah dengan kepala tertunduk karena rasa malu. Ya. Siapa yang pertama kali mengabarkan kekalahan itu? Yaitu orang pertama yang menyampaikan kabar kekalahan pasukan Quraisy dan sekutunya di Badar kepada penduduk Mekah adalah Al-Haisumah bin Abdullah Al-Khuzai. Jadi ini adalah orang yang pertama kali menyampaikan berita kekalahan. Orang-orang Mekah bertanya kepada Al-Haisumah, apa yang terjadi di sana? Al-Haisumah mengatakan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham. Abul Hakam itu Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan para pemimpin lainnya mati terbunuh. Nah, jadi pimpin-pimpinannya disebutkan meninggal. Kemudian ini ada kisah, ada Abu Rafi, ada 3 orang ya. Ada Abu Rafi, kemudian Ummu Fadl. Abu Rafi ini adalah budaknya Al-Abbas. Kemudian berduduk di pinggiran sumur Zam-Zam bersama Ummu Fadl. Lagi santai-santai gitu ya, duduk di pinggiran. Kemudian datang Abu Lahab. Nah 3 orang itu kemudian ya lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba datang serombongan orang melewati sumur Zam-Zam, yaitu rombongan orang yang dari Badar tadi. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada Abu Lahab, ini Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib telah kembali. Ya. Kemudian Abu Lahab bertanya, bagaimana keadaan rekan-rekan kita? Ya, bagaimana pasukan kita? Gitu. Kemudian Abu Sufyan menjawab, jadi mereka itu merasa keheranan. Entahlah, kami hanya berjumpa dengan suatu kaum, seakan kami menyerahkan batang leher kami kepada mereka. Jadi seakan-akan itu kita itu menyerah begitu saja, sehingga mereka dapat membunuh kami maupun menawan kami sekehendak mereka. Yang kami jumpai bukanlah golongan manusia ya, jadi dia itu merasa aneh dengan pasukan itu, kayaknya bukan manusia. Kami bertemu dengan orang-orang berjubah putih yang menunggang kuda gagah berseliweran antara langit dan bumi. Jadi orang-orang Quraisy bisa melihat itu. Kuda-kuda itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun dan tidak pula menginjak suatu apapun. Jadi kudanya itu tidak menapak di pasir. Ya. Kemudian tadi ada 2 orang yang duduk di sampingnya Abu Lahab tadi, langsung spontan Abu Rafi itu mengatakan, demi Allah itu adalah malaikat. Akhirnya Abu Lahab merasa tersinggung, Abu Rafi itu diantem sama Abu Lahab sampai dia itu jatuh. Tidak cukup jatuh, Abu Rafi ditindih, kemudian dipukul wajahnya bertubi-tubi. Nah, jadi Abu Rafi terlentang gitu, Abu Lahab di atasnya diantemi bertubi-tubi karena merasa jengkel. Nah, kemudian Ummu Fadl yang sampingnya tadi kan 3 orang, itu langsung respek membantu Abu Rafi. Di situ itu ada penyangga sumur Zam-Zam. Tidak tahu ya, penyangga itu bentuknya bagaimana, mungkin ember atau mungkin apa ya, alat pokoknya penyangga di sumur Zam-Zam itu dijobok, dipukulkan kepalanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kan lagi ngantemi, terus dari belakang dikepukno kepala, keras sekali sampai kepalanya luka. Nah, kemudian
Ummu Fadl mengatakan, berani-beraninya engkau menyiksa orang ini selagi tuannya tidak ada. Nah, karena dia budak disiksa. Tapi kematian Abu Lahab bukan karena itu. Jadi 7 hari setelah kejadian itu Abu Lahab itu sakit yang kayak ada nanah gitu ya, nanah. Ini saya nyari itu ada gambarnya gini. Jadi 7 hari setelah kejadian itu Abu Lahab menderita sakit bisul bernanah. Bisul itu kan biasanya di satu tempat ya, ini di sekujur tubuhnya. Saat bisul bernanah gitu, kemudian orang-orang Arab itu takut kalau penyakitnya Abu Lahab itu menular gitu ya. Ya, karena saking banyaknya bisul itu pada akhirnya kemudian Abu Lahab itu meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia itu tidak ada yang berani menguburkan. Ya, zaman dulu tidak ada APD ya. Jadi nggak ada yang berani menyentuh pun nggak ada yang berani. Akhirnya sampai 3 hari jenazah Abu Lahab itu keleleran. Ya, karena sudah 3 hari kan baunya membusuk ya, dan kemudian takut akan terjadi wabah di situ karena penyakitnya nyebar. Akhirnya orang Quraisy itu menggali lubang. Jadi misalkan Abu Lahab itu meninggal di sini, kemudian agak jauh dikit itu digali lubang ya untuk menguburkan dia. Pokoknya nggak dekat-dekat. Setelah digali lubang, akhirnya bingung gimana cara memasukkan Abu Lahab ke dalam lubang itu. Didorong pakai kayu. Jadi kayu yang agak panjang didorong sampai masuk di lubang. Lah setelah itu bagaimana nguburnya? Orang ngubur kan otomatis harus dekat. Kan nggak berani dekat-dekat. Akhirnya dilempari batu. Jadi dari jauh dilempari batu sampai lubangnya ketutup. Nah, gitu. Jadi di beberapa kisah ini juga digambarkan seperti itu. Jadi didorong, ini gambarnya didorong terus dilempari batu itu dalam arti untuk ngubur tapi dari jarak jauh. Nah, jenazahnya tidak ada yang berani menyentuh dan diterlantarkan di jalan hingga 3 hari. Pada akhirnya mereka menguburkan dengan cara yang mengenaskan. Nah, itu kematian Abu Lahab. Jadi Abu Lahab sudah meninggal dunia. Nah, kemudian di orang Quraisy ada kan banyak yang meninggal 70. Tapi merasa gengsi sehingga kemudian ada aturan tidak boleh meratapi kematian saudaranya yang mati di perang Badar. Merasa gengsi meratapi lah orang-orang muslim itu kesenangan. Nah, begitu. Pikiran mereka begitu. Akhirnya banyak sekali korban kafir Quraisy yang berjatuhan di medan peperangan, akan tetapi mereka dilarang meratapi atau menangis atas kepergian mereka karena tidak mau mengorek luka lagi dan agar kaum muslimin tidak bergembira atas kesedihan mereka. Nah, ada salah satu kafir Quraisy yang ditinggal mati keluarganya adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ini seorang tunanetra. Nah, dia itu juga menahan, ada anaknya yang meninggal ketika perang Badar. Dia itu kan gak ikut perang Badar. Dia itu pengen nangis tapi karena ada peraturan itu takut. Nah, suatu malam dia itu mendengar seorang wanita yang menangis. Nah, akhirnya Al-Aswad ini memerintahkan kepada budaknya Abu Hakimah untuk menyelidikinya. Coba lihat, itu sudah boleh menangis lah sekarang itu kok ada orang menangis gitu loh. Kalau sudah boleh menangis aku tak nangis. Nah, gitu ya. Unzur hal ahallan najbu, lihatlah apakah menangis atau meratapi keluarganya itu sudah dibolehkan. Unzur hal ahallan najbu. Al bakat Quraisy ala qatliha, apakah ia orang Quraisy sudah boleh menangis atas meninggalnya atau kepergian saudaranya. La'alli abki ala Abi Hakimah, kalau memang boleh saya akan menangis atas kepergian Abu Hakimah, yaitu anaknya. Fa inna jaufi qad ihtaraqo, karena sungguhnya mataku itu sudah pedih karena menahan air mata. Jadi orang nangis gak ditangisno, matanya sampai pedih. Jangan pernah menahan nangis. Ya, mungkin sama pedihnya ketika menahan perut sakit nggak bisa BAB gitu ini. Setelah diselidiki sama budaknya itu ternyata nangisnya karena apa? Nangisnya karena kehilangan untanya.
bukan karena meratapi kematian. Innama hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adlathu. Bukan itu bukan suara tangisan perempuan yang menangisi meratapi keluarganya, tapi suara tangisan itu berasal dari seorang wanita yang kehilangan untanya. Oh, Kak Sido nih, Kak Sido nangis. Nah, kemudian Madinah tadi menerima kabar gembira karena diutus 2 orang untuk memberi kabar gembira. Mengutus yang pertama Abdullah bin Rawaha untuk memberi kabar gembira kepada penduduk Madinah yang tinggal di dataran tinggi, dan yang satu Zaid bin Haritha menyampaikan kabar gembira ke penduduk Mekah yang ada di dataran rendah. Jadi beritanya supaya sampai di sana. Nah, kemudian para pemuka kaum muslimin yang berada di Madinah segera pergi ke jalan menuju ke arah Badar, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Rasulullah atas kemenangan ini. Jadi ketika 2 utusan itu datang, orang-orang itu menyambut pasukan muslim bersama 70 tawanan. Nah, itu mungkin beberapa kisah pasca perang Badar. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan ada perdebatan karena di situ banyak ghanimah, harta rampasan perang banyak sekali. Bahkan kemarin waktu mau perang Badar kita hitung ada miliaran ya, 200 miliar mungkin ya. Nah, itu bagaimana pembagiannya? Itu berdebat orang-orang muslim karena luar biasa hartanya. Yang kedua adalah tawanan perang. Tawanan ini mau diapakan? Mau dibebaskan atau mau dikasih tebusan? Tebusannya berapa? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait Sirah Nabawi. Insya Allah kita